Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Muhammadin wa alihi wa man tala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuris syamsi abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesempatan nikmat iman dan Islam sehingga hari ini kita kembali bertolabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat yang telah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada pembahasan ayat berikutnya, kita murojaah di ayat yang pertama sampai ayat 10 ya. Baik. Sampai 17 Ustazah. Kemarin sampai 17 ya? Enggak, itunya sampai Ayat 1 sampai hafalannya sekarang hafalannya 1 bacaannya sampai 17 Ustazah. Bentar, itunya terjemahnya kemarin bentar. Mengertikan sampai 17, tapi tafsirnya baru sampai. Yang sudah diterjemahkan Tafsirnya sudah sampai mana? 1 sampai 10. Itu yang Tafsir dan anabanya 1 sampai 10 kemarin di YouTube. Berarti sekarang 11 sampai nggak tahu saja, terserah saja. Tapi kita hafalannya di bagian nama Umi Eli 1 sampai 17 berarti. Harusnya 1 sampai 10 ya Ustazah harusnya. Enggak apa-apa sampai 17 enggak apa-apa, jadi nanti tinggal dijelasin. Baik saja. Karena itu kemarin apa? Artinya 1 sampai 17 Sesina udah di. Oh iya, nanti kita lanjutkan lagi sedikit. Iya, sampai nanti kita melanjutkannya 11 ya Ustazah. Iya, nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Nah, ini setoran surat An-Naba ayat 1 sampai 6. Iya, nah. Boleh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismi dengan nama lah Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amma yatasa'alu. Amma tentang apa? Yatasa'alun, mereka saling berbicara, saling bertanya. Anin naba'il azim. Ani tentang naba'il, berita al-azim, yang besar. Alazi hum fi lupa. Mukhtalifun. Fi mukhtalifun. Alazi hum fi mukhtalifun. Alazi yang hum mereka fi di dalam mukhtalifun saling berselisih. Kala saufata kala saya lamun kala jangan begitu. Kala saya lamun kelak mereka akan mengetahui. Summa kala saufa ta'lamun. Summa kemudian kala jangan begitu. Saya lamun mereka kelak mereka akan mengetahui. Terus alam naj'alil ardo mihada. Bukankah alam itu bukankah saya Naj'alil ardo mihada. Naj'alil itu maksudnya kami telah menjadikan ardo bumi mihada
sebagai hamparan. Sadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya Ustazah, ayat Ya, 17 sampai ayat 7 sampai 12. Afwan. silahkan. Mohon bimbingannya Ustazah. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal jibala autada. Wal jibala dan gunung-gunung autada sebagai pasak atau sebagai tiang. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum dan kami ciptakan kalian azwaja berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna dan kami jadikan naumakum tidur kalian subata untuk istirahat. Wa ja'alna laila libasa. Wa ja'alna dan kami jadikan al-lail malam libasa sebagai pakaian. Wa ja'alna nahara ma'asya. Wa ja'alna dan kami jadikan an-nahara siang libas ma'asya untuk mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina dan kami bangun wa banaina fawqakum di atas kalian sab'an 7 lapis langit sab'an shidada yang kokoh. Coba nanti perkenalan dong yang anak baru. Anak baru. Jazakillahu khairan kasiran Ustazah. wa jazakillahu khairan. Masya Allah. Afwan saja jadi afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bimbingannya Ustazah Afwan. Wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja. Wa anzalna dan kami turunkan mina dari al-muqsirati awan-awan ma'a air apa? Ma'a air sajjaja yang sajjaja yang tercurah hebat ya Ustaz ya. Tercurah lebat ya. Iya, yang lebat. Lanjut. Hai. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija untuk kami tumbuhkan bihi pada dengannya habba biji-bijian wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa. Wa jannatin dan kebun alfafa yang lebat. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna sesungguhnya yauma hari al-fasli keputusan Allah kana telah menjadi miqata waktu yang ditetapkan. Sampai 17 ya saja. Nah, Hai. barakallahu fiik. Selanjutnya silakan. Jazakallahu khairan saja. Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Mohon bimbingannya Ustazah. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma yatasaalun.
amma, dari atau tentang. Yatasaalun, mereka saling bertanya. Anin naba'il azim. Ani, dari atau tentang. Naba'i, berita. Al-azim, yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi, yang fihi, di dalamnya. Fihi mukhtalifun, mereka saling berselisih. Kalla saya'lamun. Kalla, sekali-kali tidak. Jangan begitu, sekali-kali tidak. Saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma, kemudian. Kemudian kalla, jangan begitu, sekali-kali tidak. Saya'lamun, mereka kelak akan mengetahui. Atau kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada. Alam, tidaklah atau bukankah, naj'ali, kami telah menjadikan, al-ardo, bumi, mihada, hamparan. Sadaqallahul azim. Sekarang saja, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Selanjutnya silakan. Banyak yang belum ini, Ustazah belum banyak nyimak, yang banyak nyimak Ustazah hari ini. Oh, nyimak yang lain ya. Iya, Baik. Berarti kita udah langsung lanjut ya ke ayat setelahnya. iya Ustazah. Baik. Kemarin sudah sampai di ayat 10. 17 ya. 10. 17 ini kita terjemahkan dulu sampai di ayat. Iya, terjemahnya sampai 17 saja. Ya, Terjemah ya sampai terjemahkan dari 18 sampai 30 ya. Insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna, sesungguhnya, yauma, hari, al-fasli, keputusan. Karena adalah dia miqata, waktu yang sudah ditentukan. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah hari yang sudah ditentukan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma, yaitu hari, yunfakhu, ditiup, hari ditiup, fis-suri, pada sangkakala. Itu hari ditiupnya sangkakala. Fatatuna, maka kalian datang, afwaja, berduyun-duyun. Ada yang menerjemahkan afwaja, berkelompok-kelompok. Atau berbondong-bondong. Gimana? Berbondong-bondong. Ya, boleh. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihati, dan dibukakanlah atau dibelahlah as-sama'u, langit. Fakanat, maka jadilah dia abwaba, pintu-pintu. Itu kalau diartikan satu-satu seperti itu ya. Kalau diartikan langsung satu kalimat, dibukakanlah pintu tersebut, dibelahlah langit tersebut, kemudian di dalamnya ada pintu-pintunya. Terdapat pintu-pintu. Baik.
Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyirat, dan dijalankan atau dihilangkan, wasuyirati dari kata saro, yasiru suyiro, sayyaro, ya. Dijalankan, al-jibalu gunung-gunung, fakanat maka jadilah gunung-gunung itu saroba fata morgana. Inna sesungguhnya jahannama, neraka jahanam, kanat adalah dia mirsoda, tempat penantian. Litolina ma'aba. Litolina bagi orang-orang yang melampaui batas. Dari kata togo, ya, melampaui batas. Litolin, bagi orang-orang yang melampaui batas. Ma'aba, tempat kembali. Labithina fiha ahqaba. Labithina, mereka tinggal, fiha, di dalamnya. Ha itu kembali kepada jahanam, mereka tinggal di dalam neraka jahanam. Ahqaba, beberapa lama. Ya, ahqaba itu berabad-abad lama, ya, beberapa lama. Bagaimana di dalam? La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. La yadhuqun, mereka tidak merasakan. La tidak, yadhuqun, mereka merasakan. Fiha, di dalamnya, di dalam neraka tersebut, bardan, kesejukan. Jadi tidak merasakan kesejukan. Wala, dan tidak pula syaraba, mendapatkan minuman, dan juga tidak mendapatkan minuman. Illa, kecuali hamiman wa ghassaqo. Hamiman, air yang mendidih, wa ghassaqo, dan air darah dan nanah. Nah, air luka, ya, dan nanah. Billah min dzalik. Jazaa'an wifaqo, jazaan sebagai balasan, wifaqo yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, sesungguhnya mereka, inna sesungguhnya hum mereka, kanu adalah mereka, la tidak, yarjuna mengharapkan, tidak mengharapkan, hisaba perhitungan. Jadi maksudnya di sini tidak mengharapkan itu tidak percaya. Jadi sesungguhnya mereka itu tidak percaya, jadi mereka tidak mengharapkan adanya hari perhitungan. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzabu, dan mereka mendustakan. Kadzaba yukadzibu, mereka mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Dengan ayatina, ayat-ayat kami. Kidzaba, sangat dusta, dengan kedustaan. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla, dan segala sesuatu, ya, wa kulla syai'in, wa kulla, dan segala,
dan seluruhnya boleh, atau tiap-tiap, bisa diartikan seperti itu. Syai'in, sesuatu, ahsoinahu, kami telah mengumpulkannya, atau mencatatnya, kitaban, di dalam satu kitab. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Fadzuqu, maka rasakanlah, falan nazidakum, falan maka tidak ada, nazidakum kami menambah untukmu, dan kami tidak menambah untukmu, illa melainkan atau kecuali azab. Baik, barakallahu fikum. Kita kembali pada ayat sebelumnya, yakni dari ayat 9 ya. Kemarin sampai ayat 10 ya. Baik, sampai ayat 10. Setelah kita kemarin sudah jelaskan bagaimana orang-orang musyrik saling bertanya-tanya tentang hari yang sangat besar, hari yang sangat dahsyat, yakni hari kiamat. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu untuk menjawab. Kenapa? Karena yang paham tentang hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan bahwa ada ciri-ciri dari dekatnya hari kiamat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali kepada manusia bahwasanya alam naj'alil ardha mihada. Kalau kalian tidak percaya dengan adanya hari kiamat, dengan adanya hari hisab, maka ingatlah, alam naj'alil ardha mihada. Bukankah kami telah jadikan untukmu bumi sebagai hamparan? Kalau orang yang sudah memikirkan, menjadikan Al-Quran itu, mentadaburi Al-Quran, niscaya mereka akan percaya dengan adanya hari kiamat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan langit, mampu menciptakan bumi, artinya bahwasanya Allah juga mampu akan mengembalikan manusia. Kemudian wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kepada kalian itu berpasang-pasang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan untukmu tidurmu sebagai rohah, sebagai istirahat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tidur sebagai istirahat, karena tidur itu adalah sebaik-baik istirahat. Wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qasas, qul ara'aitum in ja'ala 'alaikum naharon sarmada. Katakanlah Muhammad, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siang terus-menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya hanya siang saja, tidak ada malam, sampai hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain Allah, ya'tikum bidiya'in afala tasma'un, siapakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan kepada kalian diya, yang mendatangkan kepada kalian cahaya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia, kalau kalian tidak mau percaya dengan adanya Allah, siapakah Tuhan selain Allah? Siapakah yang mendatangkan cahaya
untuk kalian pergunakan tersebut. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan hanya siang terus-menerus tanpa malam? Atau dibalik, bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam terus-menerus tanpa siang? Kira-kira pernah nggak dunia ini kalau terus-menerus malam? Jika malam terus-menerus, pasti kita bayar listriknya mahal. Kemudian kemana-mana pasti banyak terjadi maksiat karena gelap. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam silih berganti, menjadikan siang begitu banyak yang kita mendapatkan manfaat pada siang hari, itu pun tanpa bayar. Semuanya diberikan cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita nikmati. Kemudian di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna an-nahara ma'asya." Dan kami jadikan siang itu untuk mencari ma'isyah, untuk mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun, wa banaina, dan kami bangun, fawqakum, di atas kalian itu ada 7 lapis, sab'an shidada, 7 lapis langit yang sangat kokoh. Kita tahu bahwasannya dari bumi ke langit itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan itu jauhnya dari bumi ke langit yang pertama, itu jauhnya sama dengan 500 tahun perjalanan dalam sebuah riwayat. Kemudian dari langit pertama menuju ke langit yang kedua, itu juga sama, 500 tahun perjalanan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, kemudian ditambah di atasnya arsy, ya, arsy Allah Subhanahu wa taala di atas langit tersebut, itu juga 500 tahun perjalanan. Ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sangat kokoh, dan kita belum pernah mendengar di bumi mana ada langit yang retak, atau di bumi mana ada langit yang memiliki tiang. Itu tidak ada. Jadi terbentang langit ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia tanpa ada tiang. Sangat kokoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-13, wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita. Sirajan, pelita apa yang dimaksud dengan di sini? Pelita di sini adalah matahari, dan kami jadikan matahari itu sangat terang. Pelita sangat terang, yakni matahari. Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari begitu banyak manfaatnya. Di antaranya yang kita manfaat sehari-hari yakni adalah untuk kesehatan, untuk menjemur pakaian, ya, untuk kita berjalan dengan terang, ya. Kalau seandainya malam terus-menerus, ya pasti kita menyiapkan senter, ya, untuk berjalan, dan itu pasti membutuhkan banyak biaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan matahari tersebut sesuai dengan porosnya. Bayangkan ummahat, 1 detik saja berhenti matahari itu, atau 1 senti saja dia keluar dari porosnya, maka matahari ini dengan benda-benda yang lainnya ada di langit akan berbenturan. Maka disinilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada benda-benda langit yang berbenturan dan matahari berjalan sesuai dengan porosnya. Dan ini adalah salah satu dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sore hari setelah matahari terbenam, maka matahari itu kembali sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diizinkan di esok harinya untuk kembali beredar. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah wa anzalna, dan kami menurunkan minal mu'sirati, dari awan.
Ma'an yakni air sajaja yang tercurah. Yang tercurah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencurahkan air itu dari awan. Untuk apa? Ya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Dengan air tersebut, maka bumi menjadi subur, kemudian mengeluarkan habban, ya, biji-bijian, ya, mengeluarkan biji-biji tersebut, wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa dan kebun-kebun yang lebat, kebun-kebun yang rindang. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu, jika dia tidak mau berpikir, maka tinggal mengambil satu biji kacang, kemudian biji-bijian tersebut itu dilempar ke tanah, kemudian disiram air, maka beberapa hari kemudian akan tumbuh biji tersebut. Kemudian biji tersebut akan besar dan berbuah. Nah, pertanyaannya, siapakah yang menjadikan biji tersebut menjadi tumbuh? Tentu tidak mungkin tumbuh sendiri. Pasti ada zat yang menciptakannya. Pasti ada zat yang menumbuhkannya. Maka dalam sebuah kisah, yakni Abu Hanifah dengan seorang ateis. Abu Hanifah sepakat untuk berdiskusi, sepakat untuk berdebat dengan ateis ini. Maka sepakatlah jam sekian, hari apa, kemudian ternyata pada hari itu yang sudah disepakati, Abu Hanifah ini telat datangnya. Kemudian ateis ini mengatakan, bagaimana mungkin seorang imam mengingkari janjinya? Bukankah mengingkari janji itu adalah salah satu tanda kemunafikan? Maka Abu Hanifah mengatakan bahwasanya tadi di perjalanan, begitu saya mau jalan ke sini, di perjalanan ada sebuah pohon yang tumbang. Kemudian pohon tersebut kepotong-potong sendiri. Kemudian terikat-ikat sendiri. Kemudian setelah diikat, masuk sendiri dalam kapal. Kemudian kapal itu membawa sendiri sampai di tepian. Kemudian di tepian kayu itu jalan sendiri masuk ke dalam pasar, kemudian terjual sendiri. Maka apa yang dikatakan oleh ateis tersebut? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada sebuah pohon yang terpotong-potong sendiri, kemudian keikat sendiri, kemudian jalan sendiri menuju kapal, kemudian kapal tersebut jalan sendiri, tidak mungkin. Pasti ada yang perjalankannya. Maka disinilah Abu Hanifah tanpa menjawab lagi, artinya bahwasannya jawaban pertanyaan itu sudah dijawab oleh orang ateis tersebut. Tidak mungkin sebuah tumbuh-tumbuhan tumbuh sendiri tanpa ada yang menumbuhkannya. Tidak mungkin ada sesuatu makhluk melainkan ada yang menciptakan. Baik. Di ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana miqata." Inna, sesungguhnya, yaumal fasli kana. Ya. Inilah jawaban dari ayat yang pertama yang ditanyakan oleh orang-orang musyrik. Amma yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya, anin naba'il azim, yaitu hari yang sangat besar. Maka inilah jawabannya di sini. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, maka inilah jawabannya. Atau inilah penjelasannya di ayat yang ke-17. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah hari yang sudah ditentukan. Kata al-fasl, ya mungkin Ummahat pernah mendengar, ya seringlah mendengar ya, ketika belajar tahsin, belajar tajwid itu ada kata mad jaiz munfasil. Fasl. Ya. Apa artinya fasl di situ? Mad jaiz boleh dibaca panjang karena kata-katanya fasl, terputus ya. Maksudnya bukan satu kata dalam hukum mad tersebut. Ada mad bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Ya, ini disebut dengan mad jaiz munfasil, maka boleh dibaca
Berapa harokat? Baik. Kita kembali kepada al-fasl. Jadi fasl di sini artinya sama dengan di hukum tajwid, yakni terpisah, terputus. Jadi yaumal fasl, hari keputusan. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang sudah ditentukan. Maka para ulama di sini membagi menjadi 4. Yang pertama, fasl yang pertama adalah terpisahnya infisaluka min ummik. Terpisahnya seseorang dari perut ibunya. Ketika ibu kita mengandung kita selama 9 bulan, kemudian kita lahir, maka terpisahlah dari perut ibu, masuk pada kehidupan dunia, kehidupan baru. Ini yang disebut dengan terpisah. Terpisahnya kita dari perut ibu. Kemudian yang kedua, al-fasl yang kedua artinya adalah terpisahnya kita dari bumi menuju alam kubur. Terpisahnya kita dari bumi menuju alam kubur. Yang tadinya kita lahir, kemudian besar, kemudian tiba ajalnya, maka kita meninggalkan dunia ini menuju ke alam kubur, alam akhirat, alam barzah. Kemudian yang ketiga adalah terpisahnya ya kemudian alam kubur ke alam akhirat, yakni ke alam barzah. Maka disinilah makna dari kata inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya pada hari keputusan itu sudah ditentukan waktunya. Tidak akan mungkin kita lahir kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa jam sekian, detik sekian kita akan lahir. Begitu pula ketika manusia sudah menjelang ajalnya, maka tidak akan bisa dimajukan, juga tidak bisa dimundurkan. Sudah ditentukan ajalnya. Setelah masuk ke dalam alam barzah, ya, alam kubur, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah waktu tersebut. Hari kiamat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapankah waktunya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka disinilah di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari keputusan itu adalah hari yang sudah ditentukan waktunya. Baik. Di ayat yang ke-18, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Israfil untuk meniupkan sangkakala. Jadi di sini ada yang berpendapat bahwa tiupan sangkakala itu ada 3 kali, dan ada yang berpendapat bahwa tiupan sangkakala itu 2 kali. Adapun yang berpendapat bahwasanya tiupan sangkakala itu 3 kali, yakni tiupan yang pertama adalah mengagetkan seluruh makhluk, kemudian yang kedua adalah tiupan kematian, kemudian tiupan yang ketiga adalah kebangkitan. Namun yang berpendapat, Ibnu Qayyim berpendapat dan banyak ulama yang berpendapat bahwa tiupan sangkakala itu 2 kali, dan inilah yang paling kuat. Tiupan yang pertama adalah tiupan seluruh makhluk dimatikan, kemudian tiupan kedua adalah tiupan dibangkitkan seluruh makhluk. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tanda-tanda hari kiamat itu. Tanda-tanda hari kiamat itu yang sudah sering kita dengarkan, yaitu datangnya Dajjal. Kemudian nanti Dajjal ini akan berjalan di muka bumi selama 40 hari. 40 hari, yakni hari pertama itu serasa 1 tahun, hari kedua lamanya itu seperti 1 bulan, hari ketiga lamanya seperti 1 Jumat atau 1 pekan,
dan hari-hari berikutnya itu sama dengan hari-hari yang lain. Dan di sini nanti manusia itu akan benar-benar dicoba karena Dajjal ini akan mengelilingi seluruh dunia. Yang kedua, nanti akan turun Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Kemudian nanti akan datang lagi, setelah itu datang Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kemudian nanti akan datang, nanti setelah itu ada gempa yang dari arah timur, dari arah barat, dan berturut-turut gempa itu tersebut. Bahkan nanti terjadinya gerhana matahari, timur dan barat, kemudian juga akan terjadi di Jazirah Arab. Hancurnya Ka'bah, itu adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat, sangat dekatnya hari kiamat itu ketika Ka'bah itu dihancurkan. Kemudian seluruh para penghafal Al-Quran itu akan dihilangkan di muka bumi, yakni semua akan dikeluarkan ilmu-ilmu hafalannya itu akan dihilangkan dari orang yang menghafalnya. Ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Kemudian dukhon, keluarnya asap. Kemudian nanti tanda yang sangat dekat dengan terjadinya hari kiamat itu matahari terbit dari barat. Nanti akan keluar juga dabah. Dabah itu adalah sebuah binatang dari perut bumi. Kemudian nanti akan ada api yang keluar dari Yaman, dan dari api tersebut akan menggiring seluruh manusia untuk berkumpul di mahsyar. Mahsyarnya dunia ya. Jadi ada dua mahsyar. Yang pertama adalah mahsyarnya dunia, yang tempat berkumpulnya di dunia seluruh manusia ketika dekatnya hari kiamat. Kemudian nanti di padang mahsyar, di akhirat juga ada padang mahsyar. Ya. Itu la taqumus sa'ah illa ala siraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di atas bumi ini hanya dihuni oleh orang-orang yang buruk saja. Jadi hari kiamat terjadi itu ketika manusia di atas bumi ini itu dipenuhi oleh orang-orang yang buruk saja. Tidak ada lagi orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama, maka dibukakanlah, maka dibelahlah. Langit tersebut dibelah, fakanat abwaba. Maka terdapat pintu-pintu langit. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Tiba-tiba gunung itu hancur. Jadi wasuyirah, diperjalankan. Gunung-gunung tersebut akan dihapus, akan dihilangkan. Akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, fakanat saraba. Maka jadilah seperti fata morgana. Ya. Artinya seperti ada gunung padahal tidak ada. Sudah dicabut. Bahkan di ayat yang lain disebutkan bahwasanya gunung-gunung itu akan berterbangan. Inna jahannama kanat mirsada. Jadi ketika gunung-gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, planet-planet yang ada di atas akan dijatuhkan, kemudian lautan akan ditumpahkan, dididihkan, dikeluarkan, kemudian gunung-gunung dihancurkan, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua, yakni ketika sudah dihancurkan seluruhnya, ya, bumi ini sudah dihancurkan seluruhnya, maka Abu Hurairah berkata bahwasanya jarak antara tiupan pertama, ya, jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua, jadi tiupan pertama itu adalah tiupan hari kiamat. Nah, jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua dengan kebangkitan seluruh manusia itu 40. Kata Rasulullah SAW 40. Namun Abu Hurairah tidak menjelaskan 40 apa. Ketika Abu Hurairah ditanya 40 apa, kemudian Abu Hurairah mengatakan, saya tidak tahu 40 apa. Apakah itu 40 tahun, 40 bulan, ataukah 40 hari. Karena Rasulullah SAW hanya mengatakan arba'in, hanya 40 saja. Dan tidak menyebutkan 40 apanya. Nah, di antara
jarak itu, maka disinilah seluruh alam ini dihancurkan. Ya. Alam ini dihancurkan sehancur-hancurnya. Seluruh makhluk akan mati, baik manusia, jin, malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak mati. Maka kemudian ketika Israfil meniup sangkakala yang kedua, yakni setelah dihancurkan seluruhnya, kemudian ditiupkan sangkakala yang pertama, yakni seluruh alam ini mati semuanya, ya, seluruh manusia mati, ya. Kemudian 40 tadi, wallahu alam, apakah 40 hari, 40 tahun, 40 bulan, kemudian bumi ini telah dihancur-hancur, maka kembali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, maka disinilah seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali. Kemudian ketika kembali bangkit, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anal Malik aina mulukul ard. Ya, sayalah penguasa, sayalah raja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, mana raja-raja yang dulu ketika di dunia berkuasa? Mana raja-raja pada waktu di dunia itu sombong, yang orang-orang yang mutakabbirun, ya. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang angkuh ketika waktu di dunia? Allah Subhanahu wa taala mencari orang-orang yang merasa dirinya paling hebat ketika di dunia. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya Jahannam itu tempat penantian, tempat mengintai. Jadi orang-orang yang akan masuk surga pasti melewati neraka, itu sudah kepastian. Karena sirat itu dibentangkan di atas neraka. Ya. Jadi setiap manusia yang akan masuk surga itu pasti melewati neraka tersebut. Walaupun manusia itu dikatakan masuk surga tanpa hisab, tapi tetap melewati sirat itu. Makanya wa inna minkum illa wariduha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lit-taghina ma'aba. Lit-taghina ma'aba, yakni bagi orang-orang yang melampaui batas. Untuk siapakah neraka jahanam tersebut? Ya, lit-taghina ma'aba, untuk orang-orang yang melampaui batas. Dan jahanam itu adalah tempat kembali mereka, orang-orang yang melampaui. Maka dikatakan bahwasanya innahu kana zaluman jahula, ya. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang ketika di dunia dia menganiaya diri sendiri karena sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ini loh dua jalan. Tinggal kalian memilih mau jalan hidayah atau mau jalan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul untuk memberikan kepada kita bahwasanya ini loh, ikutilah jalanku ini. Qul hadhihi sabili, ikutilah jalanku ini supaya kalian tidak tersesat, supaya kalian tidak tersesat dan selamat di akhirat. Ya, makanya disebutkan innahu kana zaluman jahula, karena semuanya manusia itu yang masuk ke dalam neraka itu mereka adalah orang-orang yang menganiaya dirinya, menzolimi diri mereka sendiri, jahula lagi bodoh. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Karena kenapa disebut dengan orang-orang yang bodoh? Karena mereka memilih jalan kesesatan tersebut. Berapa lama mereka berada di dalam neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka itu ahqaba, berabad-abad lamanya. Ummahat fillah rahimakumullah. Kita tinggal di bumi ini, kalau umur kita sampai 63 tahun, ya. Jadi kalau umur kita sampai 63 tahun, maka waktu di akhirat
itu hanya 1,5 jam saja. Itu perbandingannya. Jadi sama dengan 1,5 jam waktu akhirat. Karena perbandingannya 1 hari di dunia, ya 1 hari di akhirat, itu sama dengan 1.000 tahun di dunia. Jadi ibaratnya kalau umur kita sampai 63 tahun, jadi hanya kira-kira 1,5 jam saja kita hidup. Itu untuk hitungan akhir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka itu berabad-abad lamanya. Mereka tinggal di dalam neraka berabad-abad lamanya. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Di dalam neraka itu mereka tidak merasakan di dalamnya ada kesejukan. Panas terus-menerus. Mereka diberikan pakaian dari api. Jadi bagaimana mungkin mereka merasakan kedinginan, yang mereka rasakan dingin. Wala syaraba, dan juga tidak mendapatkan minum. Kalaupun diberikan minuman, itu hanya berupa azab. Jadi minuman itu tidak menghilangkan dahaga. Kenapa? Karena hanya berupa azab saja. Minumannya berupa apa? Illa hamimam wa ghassaqa. Mereka diberikan minuman dari air yang mendidih. Kalau di dalam ayat yang lain disebutkan diberikan minuman dari dari aspal. Kemudian mereka diberikan minuman yang sangat panas atau sangat dingin, sehingga menjadikan beku siapa yang meminumnya. Dan diberikan minuman dari nanah, darah dari para pezina, dari para ahli maksiat yang berada di dalam neraka tersebut. Jadi air luka-luka yang ada di dalam neraka itu, air nanah, air darah, itu untuk minuman bagi ahli neraka. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaa'an wifaqa. Jazaan sebagai balasan, wifaqa yang setimpal, yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Itulah balasan bagi orang-orang yang melampaui batas. Tidak ada di sana itu, tidak ada orang yang dizolimi. Semua disiksa, semua diazab sesuai dengan kadar amalannya ketika di dunia, kadar dosanya ketika di dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa manusia tinggal di dalam neraka berabad-abad lamanya? Kenapa mereka itu tinggal di sana lama? Ya, kenapa enggak sebentar saja mereka maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak percaya, ya. Mereka tidak percaya dengan adanya hari hisab. Kenapa mereka melakukan maksiat ketika di dunia? Kenapa mereka kafir ketika di dunia? Kenapa mereka musyrik ketika di dunia? Tidak mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? La yarjuna hisaba. Mereka tidak percaya, tidak mengharapkan adanya hari hisab. Karena mereka tidak percaya dengan adanya hari. Bahkan sebagian manusia mengatakan bahwasanya itu tidak ada kehidupan lagi setelah kita mati. Ya, adanya reinkarnasi. Ya, bagaimana agama-agama yang lain yang mengatakan bahwasanya hanya ada reinkarnasi. Ya, pergantian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni orang-orang yang munafik berkata, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada juga yang mengatakan saya beriman kepada Allah. Jadi sebagian manusia itu memang benar-benar tidak percaya dengan adanya hari hisab,
Dan sebagian manusia mengatakan saya percaya dengan adanya hari hisab. Akan tetapi dari perbuatannya, dari amalannya, wa ma hum bimu'minin, tidaklah menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang percaya. Inilah orang-orang munafik, lain di mulut, lain di perbuatan, lain di hati. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, kidzaba, sangat dusta. Mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan di sini artinya benar-benar tidak mengamalkan apa yang sudah diajarkan kepada mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan tiap-tiap sesuatu, segala sesuatu yang telah kita lakukan di dunia, ahsaynahu, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, kitaba, tercatat di dalam suatu kitab. Jadi ada semua catatannya di dalam satu kitab amalan, catatan amalan. Semua tercatat di dalam kitab. Makanya di hari kemudian nanti, di hari kiamat nanti, ketika manusia mengambil catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka kemudian dia membaca kebaikan-kebaikannya, amalan-amalan baiknya ketika dunia, maka badannya itu semakin membesar. Kemudian wajahnya memutih dan semakin cerah. Jadi setiap dia membaca pahalanya, setiap dia membaca amalan baiknya ketika di dunia, maka badannya bertambah besar dan mukanya, wajahnya cerah, memutih. Sampai nanti dia membaca terus-menerus kebaikan-kebaikan, amalan-amalan baiknya ketika di dunia, maka nanti akan membesar sampai seperti badannya, seperti postur tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Yakni 30 meter, yakni 60 hasta, 30 meter. Kebalikannya, apabila seseorang membaca keburukan, ya, membaca kebaikan, kemudian ada keburukan, maka akan mengecil, akan redup, wajahnya akan menghitam. Ya. Kemudian membaca kebaikan, wajahnya kembali cerah. Akan tapi orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, yang kebanyakan keburukan daripada amalannya, maka terus-menerus dibacakan, terus-menerus dia membaca keburukan-keburukan apa yang dia lakukan ketika di dunia, maka badannya membesar dan tidak ada batas. Bukan seperti orang yang beriman, ketika dibacakan kebaikannya akan membesar sampai nanti sama dengan posturnya Nabi Adam. Akan tapi orang-orang yang kafir dibacakan keburukan-keburukan itu akan membesar, sangat besar sekali. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasannya giginya ahli neraka itu, gigi gerahamnya ahli neraka itu sama seperti besarnya seperti gunung Uhud. Jadi bayangkan itu giginya saja. Satu biji giginya itu seperti gunung Uhud. Jadi bagaimana badannya? Dan ketika manusia seluruhnya dimasukkan, seluruh manusia yang ahli neraka itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam masih bertanya, masih adakah? Ya. Jadi walaupun begitu besarnya manusia yang masuk ke dalam neraka jahanam itu, ya, giginya saja seperti gunung Uhud itu, tapi bukan berarti sesak di dalam, bukan berarti memenuhi, akan tetapi tidak, tetap neraka jahanam itu meminta, masih adakah penghuni lagi, masih adakah manusia lagi untuk masuk ke dalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Fadzuqu, maka rasakanlah, falan nazidakum, kami tidak akan menambah kecuali azab. Kami tidak akan menambah di dalamnya itu kecuali azab yang akan ditambah terus-menerus. Tidak ada nikmat lagi di dalamnya. Karena yang ditambah itu hanya azab. Dan dua azab yang dilakukan, yang dialami oleh orang-orang yang berada di dalam neraka, yakni azab jasmani, azab badan, dan juga azab jiwa. Jadi jiwa, batinnya, dan fisiknya semua mendapatkan azab di hari kiamat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum makithun wa nadau ya malik, ya. Sehingga sampai nanti pada masa itu orang-orang yang berada di dalam neraka itu sudah putus asa ketika diazab, ya. Mereka mengatakan wahai malaikat Malik, yang memanggil wa nadau Malik, mereka senantiasa memanggil malaikat Malik, liyaqdi halaika rabbuk, ya, supaya dicabut saja nyawanya, supaya tidak merasakan azab lagi, ya. Mereka meminta kepada malaikat untuk senantiasa dicabut nyawanya. Biarkanlah kami mati saja. Yaqdi 'alaika rabbuk. Mohon untuk memohon kepada Rabb-nya untuk senantiasa dicabut nyawanya. Tapi apa kata malaikat? Qala innakum makithun. Malaikat berkata bahwasanya kamu di sini saja, walaupun kalian itu sudah lelah, sudah capek, sudah merasakan azab bertumpuk-tumpuk, kemudian meminta untuk senantiasa dihilangkan saja, dimatikan saja supaya tidak merasakan azab lagi. Tapi apa yang dikatakan oleh malaikat? Innahum makith, kamu tetap di sini, kamu tidak akan bisa kemana-mana. Ya, itulah salah satu gambaran ahli neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Naba ini. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa kehidupan dunia ini itu sementara saja, dan kehidupan dunia ini memang tempatnya untuk berlelah-lelah, bukan tempatnya untuk bersenang-senang. Karena seyogianya bagi orang-orang yang beriman, istirahatnya orang-orang yang beriman itu ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, bukan setelah mereka mati. Karena banyak orang yang mengatakan bahwasanya ketika sakit, alhamdulillah dia sudah mati, supaya dia tidak merasakan sakitnya lagi. Itu tidak, karena masih ada kehidupan setelah kematian di dunia. Nanti kalau mereka sudah berhasil masuk ke dalam surga, maka itulah tempat istirahat yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Ayat yang terakhir saya bacakan tadi, yakni di dalam surah Az-Zukhruf ayat 77, yakni permintaan orang-orang ahli neraka untuk senantiasa diselesaikan, dicabut nyawanya untuk supaya tidak merasakan azab tersebut. Mungkin untuk sore hari ini kita cukupkan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut di ayat 31. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan ahli neraka, maka dijelaskan pula keadaan ahli surga, yakni keadaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Bagaimana sahabat? Ada yang ingin bertanya? Sepertinya Kalau sudah ada cukup. pertanyaan kapankah hari kiamat terjadi, maka Rasulullah SAW ketika ditanya, kalau begitu kapan dong terjadi hari kiamat? Ya seperti yang pernah dulu ada tanggal sekian nanti hari ini mau terjadi, itu tuh tidak seperti itu ya. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hari kiamat, maka Rasulullah SAW balik bertanya, wa ma'adat talaha. Kalau kalian bertanya tentang hari kiamat, memangnya kalian sudah menyiapkan apa? Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Ya, mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, Qul innama ilmuha inda rabbih. Katakanlah Muhammad bahwasanya hari kiamat itu terjadi hanyalah ilmu dari Rabbku saja, ya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu kapan waktunya kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran saja. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fiik. Selamat beristirahat saja. Beristirahat ustazah wa ummahat. Syukran. Jazakallahu khairan katsiran. Kayak gini cincin ya sahabat semua ya.